Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari Prodi Kesmas kelas C, mohon maaf ya karena eh, diskusi kita via Zoom. Saya baru ngasih prolog yang cukup panjang, ternyata tidak kondusif ya karena saya merasakan banyak sekali kendala teknis ya kalau kita belajar jarak jauh. Tapi saya juga merasa punya beban moral kepada Anda. Saya akan mencoba berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk di Google Classroom ya di kelas Anda semua. Dari Nur Hidayati ya tentang apakah kenapa Belanda bisa menghukum tokoh-tokoh yang terlibat Sumpah Pemuda ya. Karena Sumpah Pemuda itu salah satu gerakan yang sangat mengancam Belanda karena sudah bersatunya semua golongan, semua kelompok di Indonesia, bahkan mendeklarasikan pernyataan sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang mungkin Anda sudah sering dengar ya tentang isi Sumpah Pemuda. Dan perlu Anda ketahui kalau sahih Sumpah Pemuda berarti memang kelahiran bangsa itu sebenarnya kalau bangsa Indonesia memang pas Sumpah Pemuda gitu kan, karena menyatakan satu bangsa. Kalaupun memang ada kute dan ada sejarah sebelumnya, itu hanyalah proses sebuah pembentukan bangsa. Tapi menyatakan sebuah bangsa itu pada Sumpah Pemuda. Kalau negara itu pada 17 Agustus, itu mungkin bedanya ya. Kemudian dari Putri Regina, sila kelima, apa hubungannya dengan Pancasila Piagam Jakarta? Terima kasih Pak. Oh, mengapa hanya ada 5 sila? Ya karena nama juga Panca ya. Pancasila itu kan 5 sila berarti. Piagam Jakarta itu adalah proses kelanjutan dari 1 Juni atau sidang BPUPKI yang pertama yang belum sempat merumuskan sila-sila Pancasila ya. Jadi Soekarno baru menemukan istilah Pancasila di mana belum disepakati apa rumusannya. Kalaupun Soekarno misalnya berpidato tentang, ada kan versi Soekarno di sana dalam buku sampai dia memeras menjadi Tri dan Ekasila itu belum disepakati ya. Jadi Soekarno itu tidak egois ya, untuk rumusannya, hanya namanya saja yang Soekarno terima ataupun oleh teman-temannya diterima di sidang yang pertama. Itulah kenapa penting Piagam Jakarta ataupun sidang lanjutan atau rapat panitia 9 di 22 Juni. Dari Yulis ya, Ramadan Fadilah, Soekarno dihukum setelah mengatakan kita akan merdeka. Kenapa hanya mengucapkan itu saja sudah dihukum ya? Itu kan dianggap makar mungkin bagi kalau sekarang ya, mengancam kedaulatan sebuah bangsa. Jadi ya dulu kan kita di dalam sebuah negara Hindia Belanda ya, artinya mereka tidak mau kita itu merdeka ya. Jadi ya takut aja gitu kan. Jadi Soekarno itu kan banyak sekali dihukum, bukan hanya di penjara di Bancai dan di Sukamiskin ya, bahkan dia diasingkan dengan Ibu Inggit tuh ke wilayah-wilayah lain ya. Dari Ende, pernah ke Pulau Rote, bahkan dia juga pernah di Bengkulu ya, yang akhirnya nanti dia bertemu dengan Fatmawati ya. Dan menceraikan Inggit kemudian menikahi Ibu Fatmawati. Ya. Oke. Sinta ya. Izin bertanya Pak, apa saja ormas-ormas yang berdiri pada tahun itu? Ya banyak ya. Ormas atau partai itu berdiri sebelum Indonesia merdeka. Ormas yang besar seperti NU Muhammadiyah itu 1912, NU 1922 kalau tidak salah. Belum lagi partai ya. Yang saya bilang ada Serikat Dagang Islam, ada Serikat Islam, ada PNI, bahkan PKI pun yang dibahas pada minggu lalu itu lahir pada era pergerakan nasional ya. Jadi ormas atau partai itu lahir jauh sebelum lahirnya negara Indonesia. Karena sebagai landasan perjuangan dalam melawan Belanda adalah dengan berkumpul dan berorganisasi. Itu ciri-ciri manusia modern. Kemudian yang lainnya ini dari Putri, supir Banyumas. Kenapa ini takut oleh Jepang ya? Jepang ya ditakuti karena media kan belum tersebar seperti sekarang ya, belum banyak media yang menjadi sarana informasi. Bahkan mungkin tidak semua seluruh wilayah Nusantara itu tahu bahwa kita sudah merdeka. Bahkan bukan ada yang tahu tahun 46, tahun 47, 48. Tidak semua wilayah
tidak semua orang tahu bahwa kita sudah merdeka ya, itu masalahnya. Jadi disangkanya kita masih dijajah oleh Jepang. Itu kurang lebih ya teman-teman tentang dari Putri. Dari Winda dikatakan bahwa bangsa Indonesia menyadari sedang dijajah ketika mereka kuliah di luar negeri. Bagaimana mereka tahu jika sedang dijajah? Bagaimana kondisi Indonesia pada saat itu? Ya jadi kan orang dulu cukup lama ya, 7 turunan itu kan 3,5 abad itu. Jadi tidak sadar aja, karena kan mentalitas bangsa kita yang kebetulan Belanda penjajahnya. Jadi kan Belanda beda dengan Malaysia, beda dengan Inggris maksudnya yang menjajah Malaysia ataupun Singapura yang tidak terlalu menindas, sedangkan Belanda sangat menindas. Baru berterima kasih pada Indonesia lewat politik balas budi atau politik etis pada abad ke-19 ya. Setelah adanya kerja rodi atau kultur stetsel ya, tanam paksa, terkuras tenaga bangsa kita, sementara Belanda merasa kita perlu balas jasa kepada pribumi Indonesia. Kemudian disekolahkanlah anak-anak Indonesia, walaupun tidak semuanya sekolah, karena hanya mereka yang dianggap keturunan Raden seperti Soekarno ya, Hatta mungkin yang, atau tokoh-tokoh nasional yang menjadi tokoh pergerakan. Itu kan mereka hanya diuntungkan oleh orang tua mereka yang secara darah biru gitu. Jadi mereka bisa sekolah, tapi hasilnya cukup besar ya, karena mereka sadar dijajah dan bisa melawan ya. Itulah yang disebut oleh pandangan humanisme ya. Humanisme melahirkan kesadaran akan pentingnya kebangkitan ya, bukan hanya karena manusia itu tidak mau ditindas, tapi tahu bagaimana cara dalam melawan penindasan. Dulu kita melawan pada era sebelum kebangkitan nasional, tapi tidak berpikir secara jangka panjang ya melawannya, karena melalui proses peperangan dan tidak bersatu. Setelah bangkit kita mulailah melawan dengan cara-cara yang intelektual, gerakan intelektual, dan dengan cara bersatu, seperti halnya Sumpah Pemuda ya, pada puncak-puncak perjuangan persatuan bangsa, dan puncaknya sekali adalah pada 17 Agustus. Dari Winda tadi sudah ya tentang kesadaran dijajah. Terus dari Nurdian Dini, kenapa Muhammad Hatta mengundurkan diri ya? Hatta itu mundur di tahun 56 atau 57 karena sudah tidak lagi sejalan dengan Soekarno dan Hatta, dengan Soekarno maksudnya. Jadi pecahnya duet tunggal Soekarno Hatta, karena Soekarno pada tahun 56 sudah menerapkan Nasakom, memperkenalkan Nasakom, menggabungkan komunis ya, yang pada Orde Lama itu semakin menjadi-jadi ya Soekarno, yang akhirnya muncullah G30 yang kemarin dibahas dengan Pak Julfi ya di pertemuan minggu lalu. Itu kurang lebih ya. Hatta itu kan cenderung liberal dan nasionalis dan sangat bermusuhan dengan komunis. Itu pun terjadi pada tahun 48 ya, ketika Amir Syarifuddin berkonfrontasi dengan Hatta dan Soekarno dan bergabung dalam PKI Madiun dengan musuh, yaitu tahun 48. Jadi pernah terpecah juga ternyata ya Soekarno-Hatta. Nyaris setelah Hatta mundur ya Soekarno akan tampil sendiri ya. Makanya tahun 59 sampai tahun 66 ya Soekarno di backing oleh PKI gitu kan. Oke, dari Sheila Jauhariatul Khoriyaroh bertanya, Pak, maksud dari Pancasila itu hilang gimana ya? Oh, maksudnya ini waktu kata Panana itu pada masa penjajahan ya kita nyaris tidak ada nilai-nilai kearifan lokal yang terjaga gitu kan, karena Belanda ataupun Eropa datang dengan membawa paham-paham yang relatif baru ya, bahkan tidak memberikan kesempatan untuk berpendidikan ya, tertindas gitu. Jadi, otomatis ya kita memang menjadi mental budak, mental terjajah ya. Makanya 7 generasi itu tidak tahu ya, dari mulai cucu, kakek sampai buyut itu 7 kali tidak tahu akan pentingnya kemandirian bangsa ya, karena yang mereka tahu hanyalah hidup di tanah lokal dan dijajah oleh bangsa asing gitu kan. Itulah yang maksudnya. Gayang ya, Intan, mengapa dengan adanya paham humanisme, humanisasi ya, humanisme maksudnya itu menjadi awal dalam kebangkitan nasional ya. Tadi saya bilang waktu di Zoom
bahwa humanisme itu adalah sebuah paham kemanusiaan di mana memang manusia itu mulai bangkit akan adanya penindasan. Di Eropa itu waktu zaman kegelapan di abad 1 mungkin sampai abad ke-15 mereka tidak berkembang ya kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Makanya ada Renaissance dan humanisme itu karena mereka sadar pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya manusia sebagai makhluk yang mandiri gitu. Dan mereka bisa bangkit dengan sekolah, dengan berpendidikan ya. Dan dengan sekolah pendidikan itu bisa melawan penindasan dan bisa mengembangkan iptek. Dan akhirnya dampak negatifnya dari humanisme dan Renaissance itu adalah penjajahan ke bangsa-bangsa timur termasuk ke kita ya. Itu kurang lebih ya dari Sela, dari Yayang Intan lagi nih. Kok dia bertanya lagi Yayang Intan ya. Sebentar ya. Ya Yayang Intan udah, Sela tadi sudah, terus Hemilia bahwa W.R. Supratman dihukum karena apa? Ya tadi karena sama halnya dengan Soekarno ya, tokoh-tokoh pergerakan nasional di Sumpah Pemuda itu dianggap ancaman terbesar bagi Belanda. Kemudian dari Silvi Oktaviani Rahayu, bagaimana nilai-nilai Pancasila pada masa penjajahan Belanda ya. Mungkin kata Panganjang nyaris tidak ada ya. Adapun nilai positif dari penjajahan adalah adanya paham ya humanisme, sadar akan pentingnya kemanusiaan. Mana ada sih manusia yang ingin dijajah gitu, yang ingin ditindas. Itulah mungkin paham dampak positifnya. Maka adanya persatuan, itu kan adanya musuh. Kalau tidak ada Belanda mungkin yang menindas kita, yang Eropa yang menjajah kita mungkin tidak akan bersatu ya Nusantara ini. Mungkin akan seperti halnya zaman dulu. Akan terbentuk negara seperti halnya raja-raja sebelumnya. Mungkin hanya ada negara Pasundan, negara Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan sesuai dengan kerajaannya. Jogja juga mungkin akan terpisah dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat gitu. Tapi itulah hikmah dari penjajahan ya. Kita seluruh Nusantara walaupun beda-beda bisa bersatu dalam satu bangsa dan negara Indonesia. Jadi Elva, Indonesia menjadi bangsa, apa landasan bangsa Indonesia membuat Pancasila? Landasannya karena kita butuh dasar negara, seperti halnya dalam pidato pertama dari Dr. Rajiman. Apa dasarnya? Jadi fondasi dalam sebuah negara, dalam pembentukan negara adalah dasar. Dan dasarnya itu yang disepakati oleh para pendiri bangsa adalah Pancasila yang oleh Soekarno dikenalkan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang lainnya. Dia hasil musyawarah. Nantilah ada bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal itu. Jadi PB menghasilkan Sumpah Pemuda membuat Belanda menjadi agak keras ya. Tadi sudah bilang ya bahwa Sumpah Pemuda itu ancaman terbesar. Hatta gap dengan Soekarno dan Yamin ya karena ketidakseragaman lagi paham ya antara liberalisme, antara sekularisme, antara nasionalisme dan komunisme. Itu yang mungkin membuat Hatta tidak lagi nyaman dengan Bung Karno. Dari Sari Ulfah bahwa Pancasila itu ada sejak menjadi bangsa dan diperkirakan pada masa Kutai ya, dan selanjutnya. Pertanyaan saya, apa kriteria saat itu dimiliki Indonesia sehingga dikatakan sebagai bangsa? Ya saat itu ke saat Kutai, Majapahit dan Sriwijaya ataupun kerajaan-kerajaan lainnya, paling tidak nilai-nilai Pancasila sudah terlaksanakan ya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan ya, dan lain sebagainya. Itulah hebatnya Pancasila dengan ideologi lain ya, karena mengambil semua nilai yang pernah ada di setiap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Itulah ideologi Pancasila. Jadi dari fakta-fakta yang ada. Kemudian dari Nafis, mengapa terjadi pergantian demokrasi di Indonesia? Karena banyak ya alasannya. Karena alasan ketidakcocokan dengan demokrasi yang sebelumnya, atau karena adanya situasi yang tidak berpihak pada kita, gitu kan? Itu cukup panjang ya. Pergantian dari Indonesia, bahkan tahun 46 pun kita sudah tidak lagi menjadi negara yang Pancasila karena Soekarno Hatta pernah mengeluarkan maklumat wakil presiden itu yang akhirnya kita mengubah dari presidensil ke parlementer. Itu dari parlementer puncaknya kita menjadi RIS dan RIS menjadi UUDS menjadi terpimpin akhirnya kan, dan
Orde Lama, Orde Baru itu banyak sekali yang mengiringi hal itu ya. Kan dinamika sejarah yang begitu hebat di dalam Indonesia. Sohibul Hidayat, kenapa Belanda bertindak lebih keras terhadap Indonesia setelah Sumpah Pemuda? Tadi saya bilang ya, ancaman terbesar bagi Belanda. Dari Imelda, Jepang sebenarnya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, itu apa? Terima kasih. Ya, Jepang itu kan sebenarnya mengalahkan Belanda atas dasar mereka sedang ada kepentingan, karena Jepang itu adalah salah satu negara Asia yang ikut terlibat Perang Dunia Kedua. Jepang itu bersatu dengan Italia, Mussolini, fasis, dan Nazi Jerman, dan lawannya adalah sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda, gitu kan. Sehingga Belanda itu bagian dari musuh Jepang di Perang Dunia Kedua itu, dan tidak suka kalau negara Asia itu dijajah oleh sekutu, oleh musuhnya gitu. Sehingga itulah Jepang menjajah kita. Karena Jepang dianggap berjasa kepada kita, karena berhasil mengalahkan sekutu, ya Jepang akhirnya membodoh kita gitu kan, dengan adanya akan menjadikan kemerdekaan. Padahal Jepang tuh bukan semata-mata ingin membuat kita merdeka, tapi untuk kepentingan perangnya. Jadi hanya untuk mengelabui aja ya Jepang. Buktinya kan Jepang setelah kalah pun di Hiroshima Nagasaki, habis hancur lebur, tetap aja tidak mau membuat kita merdeka. Oke, itu dari Imelda. Dari Dena, apa yang menyebabkan golongan muda tidak mau memproklamasikan kemerdekaan tanpa golongan tua ya? Ya karena kan golongan muda sadar bahwa tokoh yang paling hebat, yang paling punya kapasitas untuk membuat kita mereka adalah Soekarno dan Hatta gitu kan. Kalau tanpa mereka ya mereka tidak tahu ya. Masa mahasiswa misalnya disuruh untuk menjadi proklamator gitu kan. Itu ya, jadi Soekarno Hatta itu punya anugerah dari Tuhan, pada saat itu adalah tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Sehingga kalau Soekarno Hatta itu dekat dengan Jepang, ya kita kapan merdekanya? Makanya dipaksa, diculik ya oleh golongan muda. Oke, mengapa dalam pembukaan Undang-Undang 45 teks yangnya sama persis dengan Piagam Jakarta? Terima kasih Pak. Ya kan Piagam Jakarta itu adalah pembukaan Undang-Undang 45 gitu. Cuma disahkannya tanggal 18 Agustus, disepakatnya di Piagam Jakarta ya, dan disahkannya di 18 Agustus, 22 Juni di Piagam Jakarta, sekali lagi ya, itu disepakati dan di 18 Agustus disahkan. Walaupun ada perubahan ya di sila pertama, di elemen keempat di sila pertama Pancasilanya. Jadi itu ya, sebenarnya mukadimah kan judulnya juga, itu bukan Piagam Jakarta tapi mukadimah. Dalam Piagam Jakarta itu adalah mukadimah, dan setelah PPKI di 18 Agustus berubah menjadi pembukaan ya. Sama-sama saja ya. Dari Priska Aulia, Indonesia begitu lama menyadari mereka sedang dijajah. Iya, karena memang tadi Belanda itu menjajah karena dengan cara yang sangat menindas ya. Halimatus Syaidah, ini fatwa ya, apa penyebab, lalu bagaimana upaya penumpasannya ya? Kalau fatwa mungkin minggu depan lah saya akan menjawab fatwa ya, karena itu peristiwa setelah kemerdekaan di Papua dengan Pak Randi itu. Terus kemudian dari Demandara Olivia Bangun, dihukum oleh Belanda ya, Supratman, banyak pertanyaan ya, apa penyebabnya? Tadi ya, karena Belanda itu tidak nyaman, tidak suka oleh tokoh-tokoh yang bergerak di Sumpah Pemuda. Kemudian dari Lia Nuraini, 67 Soeharto menjadi pejabat presiden, terus 68 diangkat menjadi presiden. Apakah benar? Betul ya. Karena belum ada pemilu, belum disahkan itu. Jadi masih menggantikan masa Soekarno yang baru aja dicap sebagai dianggap gagal ya, karena peristiwa G30 oleh MPRS. Jadi Soeharto itu baru resmi tahun 68, dan mulai sudah resmi banget itu di tahun 71 setelah pemilu pertama di Orde Baru ya. Jadi itu mungkin jawaban untuk dia ya. Nantilah akan ada bahasan lain untuk menjawab pertanyaan kamu.
Dari Lutfi Rovina. Nah ini tentang Dr. Rajiman Yamin bertanya, atas dasar apa Indonesia merdeka? Muhammad Yamin tidak menjawab, hanya Soekarno yang menjawab. Betul ya. Alasan mengapa hanya Soekarno yang saja yang menjawab ya, karena memang mereka itu berpidato di BPUPKI itu karena atas dasar apa yang dia pikirkan ya, apa yang dia inginkan dia bicarakan gitu kan. Soekarno kan hanya menyimpulkan, merangkum ya, tokoh terakhir yang berpidato. Jadi wajar lah kalau biasanya kalau orang terakhir ya yang dia bisa menyimpulkan apa yang belum dilontarkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Kemudian dari Rahma, kenapa akibat Sumpah Pemuda dibuang hukum tadi ya? Karena ancaman terbesar adalah Sumpah Pemuda itu bagi Belanda saat itu ya. Saya perhatikan ada beberapa sejarah yang memang tidak diungkapkan, dituliskan atau tidak terungkap, serta tertulis berbeda dalam sejarahnya. Apa karena sejarah tersedia untuk historiografi nasional malah historiografi kolonial, sehingga tidak dimuat dan dijelaskan dalam sejarah ini? Apakah pemilihan anggota BPUPKI itu pemahaman base mind atau ide base karakter yang mana dilihat dari integritas dan rekam jejak dalam konstituensi masing-masing? Anggota BPUPKI, BPUPK, PPKI maupun Panitia 9 ya, semua yang tergabung dalam The Founding Father itu adalah generasi terbaik bangsa ya. Kalau sekarang kan seperti halnya anggota parlemen partai politik yang kemarin mengesahkan Omnibus Law. Bayangkan kalau tokoh-tokoh seperti DPR sekarang, mungkin tidak akan selesai ya. Negara itu akan dicampuri oleh kepentingan ya, berebut jabatan dan sebagainya. Sama sekali tidak ada perebutan jabatan atau kekuasaan ya. Semua orang tahu bahwa yang paling hebat adalah Soekarno-Hatta, sehingga tidak ada yang mempermasalahkan ketika dilantik Soekarno-Hatta. Yang mereka perdebatkan adalah pondasinya, yaitu dasar negara ya. Jadi itu generasi terbaik bangsa ya. Sampai sekarang belum ada yang mengalahkan generasi 45 itu, dari kesederhanaannya, kejujurannya, dari kehebatan berdebatnya, dari kemampuan, kalau Islam kemampuan dalam beragama dan berargumentasi atas agama. Begitupun dalam hal ideologi yang lain ya, dari kelompok nasionalis seperti Soekarno dan kawan-kawan, itu semuanya itu terbaik ya. Memang kita harus jujur ya, betul bahwa banyak sejarah yang sedikit pro kolonial, seperti halnya penulisan tokoh seperti Ibu Kartini, mohon maaf ya. Padahal yang paling berjasa di Indonesia kalau hak perempuan adalah Cut Nyadin dan Dewi Sartika ya. Kenapa harus Kartini? Itu kan salah satu bukti ya, bahwa Kartini itu adalah yang bersekutu dengan Belanda menurut para sejarawan ya. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada tahap usulan. Bagaimana contoh nilai kebersamaan ya? Karena musyawarah mufakat itu dengan hati ya. Mereka berbeda dalam sisi ideologi yang tajam, Islam dan nasionalis, tapi pada titik yang tertentu mereka bisa menerima ada benang merah yang persamaan ya. Mereka tidak mencari perbedaan, tapi mencari persamaan pada akhirnya. Kenapa bisa disepakati Pancasila di Piagam Jakarta maupun di PPKI 18 Agustus. Dari Mita Imasari, mengapa terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal ya? Karena bebas, saling sikut, saling mengganggu, akhirnya ya tidak stabil pemerintahan di parlementer itu, di liberal itu mungkin seperti sekarang ya, saling resapel kabinet dan sebagainya. Jadi gambaran demokrasi liberal tahun 50 sampai 59 adalah sekarang reformasi. Banyak orang yang berebut jabatan dengan bebas ya. Kemudian dari Gina, dianggap hilang setelah penjajahan, tadi sudah ya. Karena ya sekali lagi penjajah itu membawa nilai pahamnya tersendiri ya, membawa budaya tersendiri yang mungkin menghilangkan atau hilang atau muncul budaya baru, budaya kolonial ya, seperti halnya musik, mungkin juga ya bahasa dan lain sebagainya. Banyak sekali yang berubah atau berakulturasi. Nilai Pancasila dari Kutai, Sriwijaya dan Majapahit sama persis ya. Sebenarnya tiga nilai itu ya menjadi inspirasi bagi perumusan Pancasila ya. Karena kan tokoh-tokoh yang hadir itu dari Sumatera, dari Jawa, ya, dari Kalimantan. Jadi mereka
tahu sejarah bangsanya, sehingga ya nilai-nilai itu sudah ada sejak adanya kerajaan-kerajaan yang jauh sebelum adanya pergerakan nasional. Dari Yen, mengapa kesadaran nasional baru timbul setelah beberapa orang kuliah? Ya iya betul, karena mereka orang yang berpendidikan, guys. Orang kan apa sih pendidikan ya, proses upaya sadar untuk manusia itu kan, itu pendidikan. Jadi kalau Anda sekarang kuliah tanpa ada upaya sadar ya Anda berarti gagal dalam berkuliah ya, tanpa adanya berpikiran ya. Makanya kritis, dinamis, itulah mahasiswa ya. Bahkan kalau Anda ingat sejarah 66 dan 98 ya, peran bahkan tokoh-tokoh di pergerakan nasional di 45 justru juga ya, tokoh golongan-golongan yang menculik Soekarno-Hatta kan selalu progresif pemuda itu, mahasiswa itu. Bahkan Soeharto pun yang dua-duanya hebat sebagai presiden tidak pernah kalah oleh DPR MPR, tapi kalah oleh mahasiswa ya. Demonstrasi 66 dan demonstrasi 98, itulah hebatnya pemuda. Kalau Anda mau menjadi peletak sejarah yang bisa mengubah bangsa. Soekarno pun pernah berkata, berilah aku 10 pemuda maka akan kurubah dunia ini. Kalau sekarang mungkin beda lagi ya, berilah aku 6 pemuda saja atau 6 pemudi saja maka akan dibuatkan girl band dan boy band. Oke, Adila terakhir ya. 5 orang yang berpidato tidak ada yang menjawab dasar Indonesia merdeka. Ya, itu yang saya ungkapkan tadi ya. Karena semua orang tuh hadir atas pemikiran yang disiapkannya. Bagaimana Yamin membuat sebuah naskah tentang wilayah negara, bagaimana Supomo merumuskan paham-paham kebangsaan, bahkan tokoh-tokoh yang lain pun itu dengan cara-caranya sendiri dalam menjawab pertanyaan dari Rajiman. Soekarno hanyalah menyimpulkan dari apa yang belum diungkapkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Oke, mohon maaf ya teman-teman Kesmas, karena memang saya merasakan kendala teknis kalau memang kita kuliah jarak jauh ini. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.